Bulan ini nggak berasa kan teman-teman ya, cepet banget. Dan tahun ini juga begitu ya, mengalirnya kayak cepet banget. Semua berasa cepet banget dan nggak berasa udah bulan ke-8, bulan Agustus. Ayo kita merdekakan diri kita, dari mana dimulainya? Dari diri kita sendiri, hal yang paling simple things. Dari pikirannya kita, emosinya kita, perasaannya kita sendiri dulu aja ya, gimana ya. Jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia di General Reading, monthly reading per zodiak teman-teman ya. Dan kali ini kita bakalan intip di bulan Agustus ini buat teman-teman Pisces, ada apa sih denganmu ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with the beautiful word for you. Alright ya, sama seperti biasanya di bulan-bulan yang lalu juga ya, kita bakalan baca terlebih dahulu secara general atau overall buat kamu teman-teman Pisces di bulan Agustus ini ya. Oke, kita coba lihat overall ya, seperti apa di bulan ini. Ada wisdom, lalu juga ada secret ya, ada freedom, dan ada power. Oke, ada wisdom teman-teman ya, cerita mengenai Taurus, cerita mengenai apa yang terlihat ya, apa yang terlihat mengenai apa yang bisa dilakukan gitu ya. Diingetin banget nih di bulan ini untuk melangkah dengan kebijaksanaan. Tapi juga teman-teman ya, saking bijaksananya kadang-kadang gitu kan nggak melakukan langkah apa-apa, saking takut salahnya ya, jangan dong ya. Yuk di bulan ini yuk teman-teman ya, lebih bijak dalam langkah atau bertindak. Lalu juga ucapan dan perbuatan juga ya teman-teman ya, sinkron. Nggak usah yang namanya ikut kompor-komporin orang gitu ya, atau termakan kompor seseorang, ini jangan ya. Melakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas, walaupun mungkin ya buat kamu atau keadaan kamu sekarang ini mungkin lagi nggak baik ya teman-teman ya, tapi tetaplah lakukan segala sesuatunya dengan ketulusan, karena ada potensi-potensi nih teman-teman ya. Kamu tuh kepingin banget yang namanya mendapatkan keuntungan ya, namanya juga orang atau manusia ya, pasti pingin banget yang namanya dapat untung gitu kan. Cuman ya jangan serta-merta seperti itu gitu loh ya. Jadi tetap melakukan segala sesuatunya dengan bijaksana, tidak perlu yang namanya terlalu memanfaatkan banget, itu kan juga nggak bagus ya teman-teman ya. Ya memang ibaratnya kita kan kita tuh butuh kan yang namanya buat makan, yang namanya buat ini dan itu ya, tapi bukan berarti kita harus memanfaatkan orang lain juga teman-teman ya. Saling menguntungkan iya, tapi tidak saling memanfaatkan demi keuntungan ya, seperti itu. Oke teman-teman, lalu juga diingat untuk bijaksana ya, prioritas yang penting-penting terlebih dahulu nih teman-teman. Care seputar kepala, pinggang, pundak ya. Olahraga nih teman-teman, jangan mager aja gitu. Olahraga lah ya. Ya, di bulan ini diingetin seperti itu nih. Jadi buat yang mager-mager nih, ada potensi mager ya, lagi malas ngapa-ngapain gitu. Yuk, kesehatan kan nggak nunggu, ibaratnya jaga kesehatan kan nggak nunggu kamu sakit kan teman-teman ya. Ada cerita-cerita secret ya di bulan ini teman-teman ya, buat teman-teman Pisces ya, bercerita mengenai transisi, perubahan ya, masa-masa dimana diingetin banget buat melepaskan ya. Ada potensi-potensi ya, ada kemarahan di sana, kebangkitan yang nggak terhindarkan ya, dari perubahan-perubahan yang notabene tuh yang benar-benar berubahnya tuh kayak di-push berubah gitu ya, karena ada sesuatu hal, maka mau nggak mau tuh kamu kudu berubah gitu ya. Seperti itu. Lalu juga belajar melepaskan, walaupun beberapa teman-teman mungkin lagi bener-bener berat banget buat move on ya teman-teman ya, tapi ya ini diingetin nih, jangan terjebak oleh sesuatu hal yang berhubungan dengan masa lalu ya, karena ini ibaratnya potensinya besar ya teman-teman ya, buat kamu tuh terjebak lagi di ibaratnya hal-hal yang sudah berlalu gitu. Jadi ayo fokus aja ke realita pada saat ini ya teman-teman ya. Mengenai hal-hal yang tertutup ya, rahasia-rahasia gitu kan ya, sebenarnya simple sih. Ketika kita takut untuk menyampaikan perasaannya kita ya, justru malahan banyak hal yang akan kita tutupi, dan itu malah nggak bagus ya buat dirinya kita sendiri. Hidup juga nggak ini, ibaratnya jadi kayak nggak tenang gitu teman-teman ya. Jadi belajar melepaskan akan lebih baik ya di bulan ini. Lalu berani melakukan perubahan, even kalau misalkan lingkungan kamu toksik banget, nggak mau yang namanya ngedukung kamu dalam perubahan ya, ayo berubahlah untuk diri kamu sendiri. Karena ya
lingkungan setoksik apapun, tapi kalau misalkan kitanya sendiri bisa memperbaiki diri kita ya, ya pastinya nggak akan gampang terpengaruh gitu ya. Oke, ini di secret ya teman-teman. Lalu sekarang kita menuju ke freedom. Punya aturan itu bagus, tapi kalau misalkan aturan ini pada akhirnya membebani kamu sendiri, ya inilah yang membuat kamunya jadi nggak bebas ya buat hidup kamu sendiri. Jadi ya, punya aturan untuk diri sendiri, oke, tapi tetap ini ya apa, fleksibel, belajar mendengarkan ya. Ini buat yang ngeyel-ngeyel nih teman-teman ya, ngeyel-ngeyel ya. Merasa bahwa ya aku tuh kayak gini gitu ya, ini bakalan yang namanya mematikan diri kita sendiri. Kenapa gitu? Karena dengan seperti itu kita kayak nggak mau belajar gitu. Tapi ketika kita mau membuka diri, kita mau mendengar ya teman-teman ya, walaupun mungkin yang kita dengarkan itu kita udah tahu, tapi pasti akan selalu ada hal-hal baru yang mungkin kita belum tahu dan pada akhirnya kita tahu gitu. Potensi-potensi di bulan ini kehilangan kebebasannya, kamu terkekang dan nggak bisa melakukan apa yang kamu ingin lakukan, ini besar, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. As long as kamu bisa menerima situasi dan kondisi, membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang bikin kamu tertekan, stres ya, emosi ya, ini akan banyak sekali perubahan-perubahan atau dampak yang baik pula ya buat kamu. Oke, selanjutnya ada power ya, ada power tentang Aries, tentang Mars ya. Diingetin buat lebih fleksibel di bulan ini ya. Problem pasti ada gitu kan, tapi bukan berarti kamu menyelesaikan segala sesuatunya dengan kekakuan, right ya. Ada power nih, cerita-cerita tentang Aries, tentang kekakuan ya, tentang kekakuan, tentang ujian, hambatan juga nih ada teman-teman ya. Yang jelas apapun yang terjadi itu diingetin buat mengendalikan emosi ya. Nggak semuanya bisa diselesaikan dengan pokoknya dan pokoknya gitu ya, tapi kendalikan emosinya kamu, dengerin aja dulu gitu ya. Dan sabar, belajar sabar, jangan hanya berpikir mengenai keuntungan. Dan kalau misalkan kamu nggak dapat keuntungan kayak kamu emosi gitu, jangan ya. Nah, itu sabar sih teman-teman ya, sabar, karena potensi-potensi kehilangan kontrol diri ini juga besar ya, seperti itu, kehilangan inilah ya, ibaratnya kamu merasa didominasi. Itu ada cerita-cerita seperti itu di bulan ini ya, bulan yang buat kamu mesti survive dulu teman-teman ya, mesti survive dulu atau berjuang dulu nih. Oke ya, alright, ini buat general ya atau overallnya kamu. Sekarang kita menuju ke keuangan yuk. Keuangan kamu ada waduh ya, keuangan kamu ada illusion nih teman-teman ya. Diingetin buat apa sih ya, punya mimpi bagus, punya cita-cita bagus, tapi kalau misalkan ini ya berangan-angan doang dan gak dilakukan, gak melakukan apa-apa, ya pastinya juga gak akan terjadi apa-apa, gak akan ada yang namanya perubahan apa-apa teman-teman ya. Contoh, kalau misalkan ya kamu kepingin banget yang namanya jadi direktur gitu, tapi kamu nggak mau ngapa-ngapain, sekolah juga nggak mau, belajar juga nggak mau gitu kan ya, berlatih juga nggak mau, terus gimana caranya gitu kan ya. Seperti itu. Lalu juga berangan-angan sama sesuatu hal yang di luar dari kapasitasnya kamu, kira-kira oke nggak gitu. Sebagai cita-cita sih oke, tapi kalau misalkan itu sebagai pemaksaan diri, itu jadi nggak oke, jadi nggak asik ya teman-teman ya, jadi kayak gitu ya. Jadi jangan berangan-angan terlalu gimana banget gitu ya teman-teman ya, karena ada hal-hal yang kita harus akui bahwa itu di luar dari kapasitasnya kita ya. Ini buat keuangan kamu ya. Selanjutnya kita ke kesehatan ya teman-teman ya. Kesehatan kamu ada strength. Ini adalah tentang kesabaran ya, tentang kesabaran bahwa semuanya itu ada prosesnya. Termasuk kalau misalkan kita diet pun ya teman-teman ya, nggak bisa yang namanya kita oke, aku hari ini resolusi aku mau diet gitu kan ya, sehari terus kamu ngarepnya kamu turun 1 kilo 2 kilo gitu ya, itu malah nggak sehat ya. Jadi semua ada prosesnya, belajar buat sabar teman-teman. Dan yang paling penting adalah jaga pikiran kamu tetap adem, tetap tenang ya, sejuk ya. Lalu juga area-area sekitar dada ya, kepala, kaki, ini juga mesti jadi concern ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat relationship ya. Relationship ada reality teman-teman ya, reality yang bercerita mengenai hal-hal yang nyata ya. Ada Saturnus ya, ada batasan-batasan nih teman-teman ya. Kalau di relationship ya, ini berarti
ada hal-hal di mana hubungan atau ikatan beberapa teman-teman ya nggak jelas banget ya. Di bulan Agustus ini belajar yuk buat apa. Memang mau serius, memang mau real gitu ya. Jadi ya beranilah move on dari hal-hal yang ngajakin kamu yang nggak serius-serius ini loh, yang tanpa ikatan-ikatan yang nggak jelas gitu loh teman-teman ya. Ayo ya move on ya. move on move on Oke, sekarang kita baca ini udah kan 1, 2, 3 udah ya. Sekarang kita baca ini yang paling penting nih teman-teman ya, saran-saran buat ngadepin bulan Agustus ini. Saran-saran buat kamu ngadepin bulan Agustus ini. Jatuhnya ada banyak banget ya, rezeki banyak nggak sih? Rezeki banget nggak sih buat teman-teman? Oh, ada 4 ya, nggak banyak banget sih ya, cuma tambahan 1 aja. Right, ada peace, bold, and then ada home and receptivity ya. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini adalah tentang nggak ada yang perlu dikhawatirin ya, Dewi Erin ini ya teman-teman ya. Nggak ada yang perlu dikhawatirin bahwa segala sesuatunya itu ya akan terjadi sesuai dengan waktu yang memang alam semesta ini kehendaki teman-teman ya. Karena memang ya kita nggak bisa ibaratnya maksain gitu ya. Kita memaksa diri kita masih oke lah ya, walaupun kita pasti capek gitu. Tapi kita maksa alam semesta ini yang nggak mungkin lah teman-teman ya. Ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena semua atau segala sesuatunya adalah yang terbaik, berjalan dengan indahnya gitu aja teman-teman ya. Walaupun mungkin di bulan ini nggak seperti apa yang kamu harapin, walaupun mungkin kayak mess banget, kelihatan kacau gitu, pasti nantinya bakalan ada rencana yang lebih indah lagi, yang lagi berjalan. Jadi you don't have to worry teman-teman ya, udah fokus aja untuk bisa menjalani ini gitu kan, menjalani bulan ini, menikmati apa yang memang bisa kamu nikmati di bulan ini ya, dan bersyukur gitu kan untuk semua karunia ya atau berkah atau apapun itu ya teman-teman ya. Terima kasih, karena dengan rasa terima kasih ini akan jadi vibrasi energi yang bagus gitu kan, sehingga menarik lebih banyak lagi kelimpahan dalam hidup kita ya. Pasrahkan kekhawatirannya kamu teman-teman ya. Lalu juga kalau misalkan memungkinkan bulan ini melakukan kegiatan-kegiatan yang bikin kamu lebih damai gitu kan, lebih ceria gitu teman-teman ya. Apa coba gitu, nyanyi kayak gitu kan ya, main musik, ataupun kalau ada yang suka aku udah lama banget nih tidur nggak bisa puas banget ya, udah tidur gitu kan, tidur siang gitu, atau yoga gitu, meditasi, apapun lah yang memang kamu suka gitu ya teman-teman, yang memang bisa menimbulkan kedamaian gitu. Lalu ada cerita mengenai Dewi Freya ya. Freya ini adalah tentang keberanian teman-teman ya, tentang keberanian ya, tentang petualangan, keberanian gitu kan. Kadang-kadang gini loh teman-teman ya, kayak maunya sukses gitu, tapi nggak berani melangkah gitu ya, tetap takut, nggak berani komitmen, nggak mau tanggung jawab sama pilihannya ya. Ini jangan nih, di bulan ini teman-teman ambil resiko yuk, berani melakukan perubahan hidup gitu kan ya, bertanggung jawab atas segala sesuatu hal gitu kan yang sudah jadi pilihan kamu. Jadi konsekuensi, tanggung jawab sama konsekuensinya tuh seperti apa ya. Nikmati ya, nikmati dan ya jalan aja, berani, nggak usah takut salah, karena kalau takut salah itu kita nggak bakalan kemana-mana malahan ya. Lalu juga ada cerita-cerita nih, ada home teman-teman ya, ada pesta ya. Ini adalah tentang cerminan ya, lingkungan kita itu seperti apa dan kayak gimana, tergantung kita menariknya tuh seperti apa ya. Jadi buat teman-teman ya, kita nggak bisa nyalain lingkungan sekitarnya kita, kalaupun mereka toksik, kalaupun mereka kayak gimana gitu ya, itu adalah pilihannya, hidup mereka sendiri gitu. Yang bisa kita ibaratnya perbaiki siapa sih ya, diri kita sendiri kita gitu ya, supaya ketemu sama cermin-cermin yang lebih baik lagi ya. Lalu juga ada kesehatan, perlu lebih concern ya di sana ya, buat keluarga kamu, buat orang-orang serumah kamu ya teman-teman ya. Ada potensi-potensi juga nih pindahan gitu kan, buat teman-teman pindahan ke rumah yang baru juga bisa gitu, atau seseorang baru pindah ke rumah kamu, atau kamu baru aja pindah juga bisa. Jadi potensi-potensi kayak gitu tuh ada. Atau
ada seseorang yang baru keluar dari rumah gitu kan ya, seperti itu. Jadi tentang rumah sih teman-teman, dan problem-problem yang berkaitan dengan rumah, dengan ibaratnya sekitarnya kamu pun juga akan selesai di bulan ini ya. Ini juga diingetin buat bersih-bersih diri, bersih-bersih ruangan, bersih-bersih rumah kamu gitu ya, mungkin selama ini gak pernah dibersihin ya. Ya, kasih waktu teman-teman ya. Lalu juga ada receptivity. Ini adalah tentang menerima situasi dan kondisi. Karena ketika kita bisa menerima situasi dan kondisi, maka segala sesuatunya bakalan lebih mudah, lebih enteng teman-teman ya. Jadi izinkan menerima ya, terutama menerima situasi dan kondisi, dan menerima bantuan ini juga boleh loh teman-teman ya. Karena dengan kayak kita belajar menerima ya, justru itu akan memberi kita itu energi yang baik gitu, energi yang berkaitan dengan kepedulian gitu kan ya, hal-hal seperti ini teman-teman ya. Karena dengan kita diberi ya, kita belajar menerima, percaya deh kita pasti akan bisa memberi jauh lebih banyak lagi ya, seperti itu. Melepaskan perasaan bersalah kalau misalkan kamu dibantu orang atau kayak gimana, kan kadang ada ya orang yang sungkan, gak enakan, terus akhirnya juga merasa bersalah, aduh aku ngerepotin gak ya gitu ya. Tapi bukan basa-basi ya, beneran gitu ya. Minta bantuan kalau memang itu adalah sesuatu hal yang berat ya, jangan semuanya diselesaikan sendiri teman-teman ya. Ada perubahan-perubahan yang terjadi ya, perubahan-perubahan yang terjadi khususnya ini tentang anak, kelahiran, kehamilan ya, termasuk dengan adopsi dan lain-lain ya, di kartu sih seperti itu ya teman-teman. Oke, ini buat bulan Agustus ya, buat teman-teman Pisces. Dan seperti apapun bulan ini akan datang atau berlalu teman-teman ya, tetap semangat ngadepinnya, apapun yang terjadi hadapi dengan senyuman. Alright, kita akan jumpa lagi di next monthly reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan keadaan yang pastinya lebih baik ya teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.